Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali para mahasiswa semester 3 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Di sini Ibu akan menyampaikan kuliah, materi, belajar dan pembelajaran untuk Anda. Selanjutnya pada pertemuan kali ini Ibu akan menyampaikan beberapa hal. Namun sebelumnya alangkah baiknya semoga salam sehat, salam bahagia bagi para mahasiswa yang berjumpa pada kali hari ini. Untuk selanjutnya Ibu akan menyampaikan hal berkaitan dengan materi belajar dan pembelajaran untuk Anda sekalian. Sumber yang diambil sumber pokoknya adalah belajar dan pembelajaran dari buku Profesor Dr. Karwono dan Dr. Heni Mularsih yang diterbitkan pada tahun 2018. Yang kedua adalah buku belajar dan pembelajaran dari Dr. Dimyati, juga diterbitkan pada tahun 2018. Bisa Anda ambil dari buku-buku lain yang ada hubungannya dengan mata kuliah belajar dan pembelajaran. Selanjutnya, materi juga bisa saya ambil dari Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pembelajaran yang dihubungkan dengan teori-teori belajar dan pembelajaran agar ada gambaran yang lebih jelas, dan juga Permendikbud nomor 24 tentang standar penilaian juga diterbitkan pada tahun 2016. Yang ketiga, sumbernya juga dari jurnal, makalah, artikel dari internet yang ada kaitan dengan mata kuliah kita ini. Sedang materi bahasan yang akan kita bahas dalam selama satu semester ini meliputi beberapa hal. Nanti Anda ambil dari buku pokok dan juga yang saya sebutkan di atas tadi. Yang pertama adalah guru dan tugasnya dalam pembelajaran, karena Anda adalah sebagai calon guru. Yang kedua, pengertian belajar, mengajar, dan pembelajaran. Yang ketiga, prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran. Keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar dan pembelajaran. Yang kelima adalah teori belajar behaviorisme dan aplikasinya dalam pembelajaran. Yang keenam, teori belajar kognitif dan aplikasinya. Ketujuh, teori belajar konstruktivisme dan aplikasinya. Yang kedelapan, teori belajar humanisme dan aplikasinya. Dan kesembilan adalah teori pengolah informasi dan aplikasinya. Yang ke-10 adalah pemanfaatan sumber belajar dan pembelajaran. Yang ke-11 adalah evaluasi pembelajaran. Sedangkan tujuan perkuliahan pada kali ini, para mahasiswa, yang ini perlu Anda pegang. Yang pertama atau satu, yakni menjelaskan pengertian belajar, mengajar, dan pembelajaran. Tidak kalah penting di sini menjelaskan pengertian. Kami berharap Anda mampu membedakan tentang belajar, mengajar, dan pembelajaran itu apa. Yang kedua adalah menjelaskan manfaat mengkaji proses belajar. Yang ketiga adalah menjelaskan prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran. Yang keempat adalah faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dan pembelajaran yang sebagian sudah saya sebutkan di atas.
Yang keenam adalah menjelaskan teori-teori belajar yang meliputi teori belajar behaviorisme, kognitif, konstruktivisme, dan humanisme, semuanya beserta aplikasinya. Anda tahu teori dan Anda mampu mengaplikasikannya. Ketujuh adalah menjelaskan teori pengolahan informasi dan aplikasinya. Kedelapan adalah menjelaskan pemanfaatan sumber belajar dalam pembelajaran disertai media pembelajaran. Yang kesembilan adalah menjelaskan evaluasi pembelajaran. Perlu saya sampaikan tentang rancangan perkuliahan sebagai rambu-rambu Anda di dalam mengikuti perkuliahan belajar dan pembelajaran pada semester ini. Pertemuan pertama kali ini adalah pengantar umum tentang mata kuliah, belajar dan pembelajaran. Di sini berisi tentang informasi, silabus, tujuan, dan profesionalisme guru dan perlunya perubahan paradigma tentang mengajar ke pembelajaran. Profesionalisme guru. Pertemuan kedua ini sudah memasuki pada tugas kalian, yakni tentang pendekatan penelitian tentang belajar. Yang pertemuan ketiga, di situ pada pertemuan kedua kita akan membahas tentang pendekatan penelitian tentang belajar. Jadi Anda nanti akan mengikuti penjelasan barangkali materi kami sampaikan yang nantinya Anda harus mampu kami gali dengan Anda membuat soal-soal yang berkaitan dengan pendekatan penelitian tentang belajar. Yang pertemuan ketiga yaitu prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran. Ini juga pembahasan disertai makalah oleh kelompok-kelompok yang nanti akan kami bagi mulai pertemuan kedua. Lalu pertemuan keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar dan pembelajaran. Ini diawali dari makalah oleh kelompok yang membahas, yang nantinya diikuti pembuatan soal tingkat tinggi atau HOTS dari para mahasiswa dalam bentuk soal pilihan ganda. Pertemuan kelima adalah teori belajar behaviorisme dan aplikasinya. Pertemuan keenam adalah teori pembelajaran kognitif dan aplikasinya. Itu yang kita bahas. Dengan cara pembahasannya adalah muncul makalah, kita kaji, setelah itu membuat soal HOTS objektif test dari masing-masing mahasiswa, itulah menjadi basis penilaian Ibu. Pertemuan ketujuh adalah ujian tengah semester yang akan kami sampaikan melalui soal objektif test melalui aplikasi Edmodo yang nanti Anda mengerjakan akan langsung bisa mengambil hasil nilainya seperti apa atau berapa nilai yang Anda peroleh. Pertemuan ke-8 adalah teori belajar konstruktivisme dan aplikasinya. Pertemuan ke-9 adalah teori belajar humanisme dan aplikasinya. Pertemuan ke-10 teori pengolah informasi dan aplikasinya. Pertemuan ke-11 pemanfaatan sumber belajar dan dalam pembelajaran. Pertemuan ke-10 adalah evaluasi pembelajaran. Pertemuan ke-13 bonusnya ikuti saja adalah pembahasan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pembelajaran dan Permendikbud nomor 23, mohon maaf tadi saya sebutkan 24 tahun 2016 tentang standar penilaian berdasarkan kurikulum tahun 2013. Pertemuan ke-14 adalah latihan ujian akhir semester melalui daring dengan aplikasi Edmodo. Nah, para mahasiswa, itulah desain perkuliahan belajar dan pembelajaran pada semester 3 untuk Anda sekalian. Perlu Anda cermati, Anda pahami apa yang harus Anda lakukan.
Sebelum memasuki pada materi yang akan kami sampaikan seperti pada pertemuan pertama tadi, bahwa saya tegaskan nanti para mahasiswa akan melaksanakan, mengikuti, membuat tugas-tugas melalui makalah, lalu dikirim melalui Edmodo. Setelah itu para mahasiswa membuat soal-soal yang berkaitan dengan apa yang telah kita pelajari. Guru sekarang masuk pada materi, guru dan tugasnya dalam pembelajaran. Sebenarnya apa sih tugas guru di dalam pembelajaran itu? Perlu kami sampaikan pengantar terjadinya polemik. Permasalahan yang terjadi di Indonesia saat ini dikarenakan bahwa pendidikan yang diselenggarakan ini belum bermakna sebagai proses transformasi budaya untuk menuju mantapnya kehidupan bangsa Indonesia. Jadi pendidikan sudah dilakukan sedemikian rupa beberapa perubahan, namun belum dirasa adanya proses transformasi budaya. Berikutnya, guru memerankan penting dalam transformasi tersebut melalui sistem persekolahan. Jadi ketahuilah bahwa Anda nanti adalah pemeran penting dalam transformasi budaya tersebut. Pembentukan kemampuan profesionalisme keguruan, ya, guru ini memerlukan pengintegrasian fungsional antara teori yang didapat, praktek, serta metodologi penyampaiannya. Teorinya seperti apa, prakteknya seperti apa, disajikan dengan metode apa. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang merupakan lanjutan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, lalu muncul di sana diamanatkan bahwa perlunya adanya pedoman-pedoman, aturan-aturan yang melandasi tentang guru, maka muncullah pada tahun 2005 tentang Undang-Undang Guru dan Dosen. Di sana disebutkan 4 kompetensi guru, yakni meliputi pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional. Apa sebenarnya yang diharapkan 4 kompetensi itu? Yakni pedagogi itu meliputi apa saja? Yakni meliputi kemampuan mengelola peserta didik. Di sini diartikan menguasai bidang studi, guru harus menguasai bidang studi yang diajarkan. Karena Anda adalah guru SD, maka harus menguasai seluruh mata pelajaran yang ada di kelas yang Anda ampu, kecuali mata pelajaran agama dan pendidikan olahraga dan kesehatan. Pendidikan jasmani dan kesehatan. Lalu menguasai ilmu pendidikan. Ilmu mendidik atau ilmu pendidikan ini harus Anda kuasai, bagaimana seorang pendidik itu menguasai ilmunya. Lalu metode dan pendekatan. Guru harus menguasai metode yang digunakan, pendekatannya apa. Seperti sekarang pendekatannya scientific. Nah, metode yang digunakan apa yang nanti Anda ambil. Misal cooperative learning yang Anda ambil apa, misalnya jigsaw, misalnya metode STAD dan sebagainya. Berkaitan dengan kepribadian, bagaimanakah seorang guru itu? Guru adalah pribadi yang mantap, berakhlak mulia, berwibawa, dan menjadi teladan, terutama bagi peserta didiknya. Pribadi yang mantap. Beda dengan jurusan yang lain. Kalau guru itu baru belajar itu baru berjalan itu sudah berbeda dengan jurusan yang lain, karena akan menjadi teladan bagi anak didiknya nanti. Apalagi di SD, guru adalah figur yang diidolakan bagi
siswa-siswanya. Lalu kompetensi sosial itu berkaitan dengan komunikasi, berinteraksi secara efektif dengan guru, dengan siswa, utamanya dengan siswa, dengan guru yang lain, jangan malu bertanya, berdiskusi, membahas apa kesulitan, apa hambatan di dalam melaksanakan tugasnya, lalu dengan orang tua manakala siswa ada hambatan, dan dengan masyarakat ini sangat penting karena komunikasi yang baik dengan masyarakat itu akan mendorong pengembangan sekolah yang lebih baik. Yang terakhir tentang profesional, kompetensi profesional, yakni menguasai materi secara luas dan mendalam. Jadi materi-materi yang Anda ajarkan itu harus dikuasai secara mendalam. Jangan hanya istilahnya hanya luarnya saja, harus mendalam karena Anda manakala ada siswa yang belajar mengalami kesulitan, Andalah sebagai cahaya terang bagi para peserta didik itu. Nah, sekarang standar pendidiknya. Pendidik itu harus memiliki beberapa keterampilan pokok berada di depan kelas atau berhadapan dengan para siswa. Yang pertama adalah membuka dan menutup pelajaran. Ini standar pendidik itu salah satu diantaranya adalah memiliki keterampilan membuka menutup pelajaran. Ini sangat penting karena membuka pelajaran itu adalah pembuka cakrawala siswa tentang apa yang akan diajarkan. Ini harus terampil Anda, tidak datang-datang sampai halaman mana anak-anak, tidak demikian. Yang kedua, kemampuan, yakni terampil menjelaskan. Bagaimana cara menjelaskan informasi agar anak itu mudah melakukannya. Yang ketiga adalah kemampuan bertanya. Ini saya ingatkan banyak guru pada saat micro teaching itu bertanya pada siswa, Anda sudah jelas? Jelas. Ya. Jawabnya ya, tidak. Kalau begini betul atau salah? Ya betul atau salah. Boleh atau tidak? Jangan sampai bertanya begitu. Carilah pertanyaan yang menggali bagi siswa agar mampu mengungkapkan gagasannya. Nah, ini menggunakan metode, sudah saya jelaskan tadi, menggunakan alat atau media. Nah, setiap mengajar diharapkan guru itu menggunakan alat atau alat peraga atau media. Ya, media ini bermacam-macam. Media itu yang diharapkan di dalam peraturan menteri yang baru itu bahwa guru itu harus menggunakan media informatika. Nah, ini wajib guru menggunakan IT itu. Dan yang lainnya sudah diberi pelajaran kuliah tentang media pembelajaran, di situ Anda harus mampu menggunakan, membuat dan menggunakan. Yang keenam adalah menguasai materi, sudah saya jelaskan di atas, mengadakan variasi. Mengadakan variasi, bagaimana kita membuat variasi, entah itu variasi tempat duduk atau variasi di dalam pelaksanaan, bisa di dalam kelas, bisa di luar kelas. Lalu mampu mengelola kelas. Mengelola kelas itu bisa belajar individual, bisa kelompok kecil, bisa kelompok besar, misalnya begitu. Lalu memberi penguatan, ya, menguatkan dari konsep yang diterima oleh anak, dari apa yang dipelajari, diperolehnya tadi, kita kuatkan biar anak mantap lah, istilahnya begitu. Dan kalau diberi penguatan itu, anak akan lebih bersemangat. Yang ke-10, mampu atau terampil melakukan pembelajaran kelompok kecil, kelompok maupun perorangan. Nah, ini adalah bagian juga berkait dengan bagaimana mengadakan variasi. Itulah standar pendidik, ya salah satu diantaranya harus memiliki keterampilan-keterampilan. 10 keterampilan, ada yang mengatakan 9 keterampilan, yang ini adalah sebagai dasar nanti kalau kita melaksanakan pembelajaran melalui micro teaching. Guru adalah profesi yang unik. Guru itu profesi yang unik. Kalau guru hanya disampir-sampirkan, namanya
bukan guru. Guru itu disebut profesi, kalau profesi itu tidak sembarang orang mampu melakukan. Tidak ada guru yang sama persis walaupun dilatih yang sama. Calon guru menguasai dimulai dari micro teaching, tadi sudah saya sebutkan di atas. Jadi nanti Anda itu akan menjadi guru yang baik, yang menguasai beberapa hal itu dari micro teaching. Sekarang paradigma baru seperti apa? Bahwa pembelajaran adalah inti dari aktivitas pendidikan. Oh, sampai ada menteri pendidikan ini pada pokoknya adalah tentang pembelajaran. Yakni pembelajaran, siswa belajar, bukan mengajar. Kalau mengajar ini perkuliahan masih tampak kadang adanya mengajar. Jadi mentransfer ilmu. Kalau pembelajaran khususnya bagi anak-anak diharapkan biar anak itu menggali, mencari informasi, mengkonstruk pengetahuannya sendiri. Nah, tadi disebut bukan mengajar tetapi pembelajaran. Sebenarnya apa perbedaan mengajar dan pembelajaran? Ini perlu Anda ketahui, para mahasiswa. Kalau mengajar itu terjemahan dari teaching, guru. Kalau pembelajaran terjemahan dari instruction, instruksional. Ya. Tujuan pembelajaran. Jadi belajar titik tekannya adalah belajar siswa. Kalau tadi teaching, kalau di pembelajaran adalah siswa. Nah, kalau mengajar itu menggunakan pijakan psikologi behaviorisme atau pembiasaan. Itu mengajar. Biasakan, akhirnya jadi kompeten atau mampu. Kalau pijakan pembelajaran adalah psikologi kognitif atau pengetahuan. Jadi pengetahuan itu dari siswa harus dicari. Ingin mengetahui. Jadi siswalah yang aktif untuk mencari pengetahuannya. Yang ketiga, mengajar itu apa? Teaching oriented-nya. Gurunya yang aktif. Tapi kalau pembelajar adalah student oriented. Jadi siswanya yang aktif. Yang keempat, peserta didik sebagai objek. Mendengarkan, gurunya menerangkan, siswanya mendengarkan. Lalu kalau pembelajaran, peserta didik sebagai subjek. Dia belajar, mencari, menggali kemana-mana untuk mencari ilmunya. Yang kelima, mengajar itu adalah belajar terjadi pada waktu dan tempat tertentu. Di dalam kelas, jamnya sudah diatur. Tetapi kalau belajar terjadi kapan saja dan di mana saja. Di luar sekolah, anak-anak katakan ke kantor pos, telekomunikasi dan informasi. Di sana dia bisa belajar kapan saja, bisa malam hari, bisa siang hari, bisa pada saat bermain dan lain sebagainya. Nah, kalau mengajar adalah aktivitas gurulah yang diutamakan. Mengajar adalah bagian dari pembelajaran. Kalau di dalam pembelajaran itu, mengajar itu adalah bagian dari pembelajaran. Siswanya belajar mencari, menggali ilmunya, gurunya adalah sebagai fasilitator. Mempermudah apa yang dilakukan oleh siswa. Yang terakhir, mengajar itu hadirnya guru untuk mengajar, menerangkan, menjelaskan. Tetapi kalau pembelajaran, hadirnya guru tadi sudah saya katakan untuk memudahkan belajar agar belajar menjadi efektif dan efisien. Itu perbedaan antara mengajar dan pembelajaran. Sekarang masuk pada poin materi kedua, yakni makna belajar dan pembelajaran. Saya hanya akan mengutip dari beberapa pendapat saja. Yakni makna belajar yang pertama dari Campbell tahun 61 pada halaman 6, bahwa belajar adalah perubahan yang relatif permanen. Perubahan yang terjadi relatif permanen. Yakni di sini potensi behavioral, potentiality sebagai akibat dari reinforce praktik. Jadi perubahan itu terjadi dari praktek-praktek yang diperkuat.
Sekarang Meyer pada tahun 82 itu mengatakan belajar adalah menyangkut adanya perubahan perilaku yang relatif permanen pada pengetahuan atau perilaku seseorang karena pengalaman, karena mengalami. Kalau yang di atas tadi permanen karena diulang-ulang melalui pengulangan behavior. Bill Gertler, belajar adalah proses yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan aneka ragam kemampuan atau kompetensius, keterampilan, skill, dan sikap, attitude yang diperoleh secara bertahap dan berkelanjutan. Ini yang sering digunakan definisi-definisi sekarang ini sebagai landasan. Gardner mengatakan belajar merupakan sebuah sistem yang di dalamnya terdapat berbagai unsur yang saling terkait sehingga menghasilkan perubahan perilaku. Terdiri dari berbagai unsur saling terkait untuk menuju hasil perubahan tingkah laku. Ini dari beberapa pendapat ini memiliki titik-titik tertentu yang ada sedikit-sedikit kesamaan, tetapi semakin sempurna. Dari beberapa makna belajar yang Ibu angkat tadi, bahwa makna belajar itu produk belajar merupakan perubahan perilaku. Jadi belajar itu untuk mengadakan perubahan perilaku. Belajar itu berupa perubahan tingkah laku. Kalau tidak berubah perilakunya, ini belum belajar. Kalau belajar pasti berubah tingkah lakunya. Yang kedua, bahwa perubahan perilaku relatif permanen. Perubahan perilakunya itu relatif, bukan sesaat besok sudah perilakunya kembali lagi ke nol, namanya tidak permanen atau menetap dalam jangka yang lama. Tidak ada kesan kalau sudah hilang. Ini kalau belajar benar, itu berubah tingkah lakunya dan permanen, berjalan dengan jangka waktu yang lama. Yang ketiga, perubahan perilaku tidak selalu terjadi secara langsung setelah proses belajar mengajar. Jadi perubahan tingkah laku itu bukan sesaat saja pada saat habis pelajaran berubah tingkah lakunya besok hilang, tidak demikian. Yang keempat, perubahan potensi behavioral berasal dari pengalaman atau latihan. Jadi dari pengalaman atau latihan. Yang kelima, pengalaman atau latihan itu harus diperkuat. Hasil belajar bisa hilang atau lupa. Jika tidak diperkuat, itu mengakibatkan hasil belajar bisa hilang atau lupa. Kalau tidak diperkuat, diulang, maka di awal pelajaran itu kan harus adanya namanya apersepsi. Apersepsi itu mengaitkan yang diterima kemarin atau konsep yang lama dihubungkan dengan yang akan dipelajari. Jadi nanti tidak hilang pengalaman itu, tidak hilang. Merupakan hasil belajar. Apa merupakan hasil belajar tadi? Psikologi atau perilaku karena proses hasil belajar dan bukan karena hasil belajar. Psikologi itu perilaku karena proses hasil belajar dan bukan karena hasil belajar. Jadi karena proses, bukan hasilnya saja, begitu loh. Di dalam ilmu psikologi itu bahwa belajar itu diperoleh karena proses, perilaku itu diperoleh karena proses, bukan karena hasil belajar. Perubahan perilaku hasil belajar dimulai dari adanya stimulan atau rangsangan, lalu ini merespon, akhirnya berubahlah perilaku. Jadi ada rangsangan, dipancing istilahnya, ada rangsang, lalu direspon. Oh, ada lampu, menyala lampunya, akhirnya menjadi terang. Nah, kalau ada lampu, itu menjadi terang. Nah, bagaimana? Oh iya, kalau gelap maka lampunya dinyalakan. Belum tahu, jadi dari stimulus, respon, perilaku.
Belum tahu menjadi tahu. Belum terampil menjadi terampil. Begitu. Ini namanya perubahan hasil belajar itu seperti itu. Perubahan perilaku yang bukan hasil proses belajar itu disebabkan karena kematangan dan insting. Contoh saja, bayi lahir, tahu-tahu bisa apa itu nenen, ya, bisa nenen. Ya. Dari mana? Insting, dari insting. Nah, hewan pun juga demikian. Dia kok bisa ngencut ya karena insting. Nah, contoh saja perkembangan bayi yang semula belum bisa apa-apa, akhirnya kepalanya bisa diangkat, lalu bisa miring, bisa duduk. Dari mana itu? Tidak dari belajar, yaitu dari insting. Itulah namanya perilaku yang bukan dari hasil proses belajar. Nah, lanjutan dari makna belajar. Skynerian itu mengatakan, tadi ada penjelasan dari pendapat yang terakhir tadi dari Gardner ya. Skynerian mengatakan bahwa belajar adalah perubahan perilaku. Tidak perlu proses. Ini biar saja pendapatnya Skynerian. Teori lain mengatakan bahwa belajar adalah perubahan perilaku yang berasal dari proses belajar. Proses memperantarai perilaku. Jadi proses yang memperantarai perilaku. Ada proses yang nantinya mengubah perilaku, begitu teori yang lain mengatakan begitu. Lalu ada yang mengatakan bahwa belajar itu adalah variabel intervensi. Nah, adanya intervensi lah dirangsang tadi. Lalu ada intervensi perantara. Intervensinya memperantarai. Ada perantaranya, adanya stimulus tadi. Terjadi antara stimulus dan rangsang yang diamati. Jadi sudah saya contohkan. Variabel independen atau bebas menyebabkan perubahan pada variabel perantara atau proses belajar yang akhirnya menimbulkan pada perubahan pada variabel dependen atau terikat. Berikutnya tadi makna belajar ya, dari stimulus, respon, perubahan perilaku sampai dicontohkan bermacam-macam. Ini di dalam bukunya Pak Profesor Dr. Karwana dikupas tuntas, nanti silahkan mencari sumber itu. Yang berikutnya adalah makna pembelajaran. Pembelajaran itu jika ditarik dari asal katanya dari pem, belajar dan an yang merupakan upaya yang dilakukan oleh faktor eksternal agar terjadi proses belajar. Jadi pembelajaran, dibelajarkan. Adanya tadi ada stimulus tadi ya dari guru, tapi guru bukan menguasai sebagai pengajar atau mengajar begitu ya. Itu, jadi pembelajaran itu. Titik tekannya adalah pada siswa belajar. Gardner dan Bright bahwa hakikat pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang dirancang yang memungkinkan terjadi proses belajar. Itu menurut Gardner. Pembelajaran, pemahaman karakteristik internal individu yang belajar menjadi penting. Jadi kita harus memahami individu siswa, memahami karakteristik siswa. Pembelajaran itu dapat diartikan mikro dan makro. Mikronya apa? Pembelajaran adalah proses yang diupayakan agar peserta didik dapat mengoptimalisasikan potensi yang dimiliki, baik kognitif maupun sosial emosional secara efektif dan efisien untuk mencapai perubahan perilaku yang diharapkan. Kalau makro itu apa? Terkait dua jalur, yakni individu yang belajar dan yang kedua adalah penataan komponen eksternal di luar siswa agar terjadi proses belajar pada individu yang belajar. Tadi bermacam-macam tadi keterampilan tadi, adanya media, ada metode dan lain sebagainya, bagaimana guru di dalam bertanya dan itu. Jadi faktor eksternal itu antara lain itu. Karakteristik individu yang belajar itu internal, konten, sasaran, isi,
isi program. Konten itu adalah isi program. Kalau konteks adalah relevansi antara program dan kompetensinya. Itu. Prinsip-prinsip belajar. Nah, sekarang Foundation menyampaikan bahwa prinsip-prinsip belajar itu meliputi apapun yang telah dipelajari peserta didik, maka harus mempelajari sendiri. Jadi, apa yang telah dipelajari peserta didik, apapun yang dipelajari peserta didik, itu harus mempelajari sendiri, begitu. Harus mempelajari sendiri. Tidak ada seorang pun dapat melakukan kegiatan belajar untuknya. Yang lain itu kan hanya istilahnya rangsangan saja. Utamanya adalah pada diri sendiri. Itu prinsip belajar pertama. Kedua, setiap peserta didik dalam belajar itu menurut tempo atau kecepatan sendiri. Saya belajar berbeda dengan si B. Si B itu belajar dengan cepat sekali. Contoh saja Habibie. Habibie itu belajar satu kedipan sudah dapat ditangkap apa yang pengetahuan yang dicari. Tapi kalau saya barangkali membutuhkan seminggu, 2 minggu, 3 minggu, dan seterusnya barangkali sampai setahun baru mudeng. Nah inilah kecepatan atau tempo di dalam belajar itu sendiri. Tidak bisa disamakan. Dan setiap umur dapat variasi dalam kecepatan belajar. Umur itu mempengaruhi secara umum. Menurut psikologi umur sekian sampai sekian, sekian sampai sekian ada sendiri-sendiri. Di samping memiliki kecepatan. Kadang kan ada anak usia 4 tahun sudah bisa membaca Quran, sudah bisa membaca di YouTube dan lain sebagainya. Ada yang sampai 6 tahun, 7 tahun masih sulit membaca, ada juga. Yang ketiga, seorang peserta didik belajar banyak bila mana setiap langkah segera diberikan penguatan. Bisa belajar yang banyak, setiap belajar begini, ini ada yang dikonsultasi istilahnya. Oh iya bagus, betul ya seperti itu. Nah lanjut begitu loh. Ini yang prinsip yang ketiga, bahwa belajar bisa banyak manakala segera ada langkah diberikan penguatan oleh orang yang lebih begitu. Yang keempat adalah penguatan secara penuh dari setiap langkahnya memungkinkan belajar secara keseluruhan lebih berarti. Ini terkait dengan prinsip belajar. Prinsip yang kelima, apabila diberikan tanggung jawab mempelajari sendiri, peserta didik akan lebih termotivasi, lebih semangat diberi kebebasan. Ini menurut teori prinsip belajar, untuk belajar dan mengingat secara lebih banyak. Iya ada, saya pernah mengalami pada saat penelitian, itu ada siswa belajar sekarang lebih sulit, gurunya hanya perintah-perintah. Sebenarnya inilah penerapan prinsip belajar, memang diberi kebebasan. Silahkan, bisa Anda belajar cepat manakala semangat dan berusaha keras begitu. Gardner dan Bright, pembelajaran sebagai seperangkat kegiatan eksternal yang dirancang untuk mendukung terjadinya beberapa proses belajar yang sifatnya internal. Ini Gardner memperkuat tadi. Nah, di dalam Undang-Undang nomor 20, kalau tadi Undang-Undang nomor 14 tahun 2005, kalau ini yang di atasnya ini Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, mengatakan bahwa pembelajaran itu adalah interaksi peserta didik dan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Jadi ada peserta didik, ada pendidik, dan ada sumber belajarnya. Itu namanya pembelajaran. Gardner, Bright, dan Wagner mengatakan bahwa pembelajaran itu serangkaian kegiatan yang dirancang dulu menyusun RPP untuk memungkinkan terjadi proses belajar. Ini dilengkapi oleh Wagner. Ciri utama pembelajaran, inisiasi, ada inisiasi, fasilitasi, fasilitas tadi,
peningkatan proses belajar peserta didik. Nah, jadi ciri utama pembelajaran itu ada gagasan, inisiasi, lalu difasilitasi sarana, lalu ada peningkatan proses setelah ada inisiasi yang inovatif, fasilitasnya bagus, terjadi proses belajar yang baik oleh para peserta didik. Komponen pembelajaran itu meliputi ada tujuan, ada materi, ada kegiatan. Nah ini ciri utama tadi, ada inisiasi, ada fasilitas, ada peningkatan proses. Harus jelas tujuannya, materinya ada, dan kegiatannya yang menarik, begitu maksudnya. Dan evaluasi pembelajaran. Kegiatan itu harus dievaluasi agar efektif untuk memberikan penguatan-penguatan dan agar siswa terus belajar. Nah ini para mahasiswa, siapapun yang bersungguh-sungguh akan memperoleh hasilnya. Nah, para mahasiswa untuk memperoleh gambaran nanti kegiatan untuk yang akan datang, akan ada lembar-lembar kegiatan ini nanti kami serahkan pada ketua kelas untuk berbagi diri. Ada 10 lembar kegiatan mahasiswa yang akan mengupas, judulnya sudah kami beri, tujuannya sudah, apa sumbernya. Nah, sumber pokok memang saya dari Karwono dan Heni Mularse, silahkan mencari, kalau kesulitan sampaikan pada Ibu, nanti Ibu ada buku kami sediakan, silahkan untuk mengkopinya, begitu. Carilah dari internet sumber lain yang relevan berupa jurnal, makalah, dan seterusnya. Nah ini para mahasiswa silahkan. Di sini formatnya untuk makalah itu ada pendahuluan berisi latar belakang. Mengapa itu perlu dibahas di dalam belajar dan pembelajaran. Lalu yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan. Di dalam pembahasan lihatlah buku pokok dulu, baru nanti pembahasannya. Di dalam pembahasan yang diutamakan dari buku pokok, namun di dalam pengupasannya silahkan mencari sumber-sumber yang lain itu. Lalu penutup berisi kesimpulan dan saran. Nah, ini para mahasiswa dapat sampai pada daftar pustaka. Harapan kami sumbernya tidak hanya dari Karwono. Anda tadi saya suruh mencari sumber-sumber yang lain dan dicantumkan di dalam makalah Anda. Nanti akan disusun berupa makalah dan PowerPoint disusun pada saat di Edmodo. Nanti kalau ada kesulitan silahkan sampaikan melalui grup ataupun melalui Japri pada Ibu. Saya rasa itu nanti silahkan ketua kelas membagi diri sesuai dengan jumlah siswanya. Kalau ada 10 LK, nanti kalau mahasiswanya ada 28, berarti ada yang 2, 3, 2, 3, 3, begitu. Kami persilahkan untuk mengerjakan tugas. Masing-masing akan mulai minggu depan, nanti sudah mulai bahasan pada LK1. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan para mahasiswa. Mungkin bisa menjadi rambu-rambu di dalam perkuliahan yang akan kita lalui selama ini. Jadi itu para mahasiswa, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia.